Halo sahabat surga dunia. Bayangkan ada sebuah desa kecil di lereng pegunungan yang sejuk. Desa itu terkenal, bukan karena wisata, bukan karena kerajinannya, tapi karena satu hal, mayoritas penduduk wanitanya adalah janda. Ya, orang menyebutnya dengan nama Kampung Janda. Di balik sebutan yang terdengar aneh itu, ada banyak kisah. Ada cerita duka, ada perjuangan, ada harapan baru. Bahkan ada kisah cinta yang bikin dada kita sesak. Dan kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling menyentuh hati. Kisah seorang janda muda cantik bernama Sulastri. Kampung itu terletak di kaki gunung yang hijau. Jalannya masih berupa bebatuan, dengan sawah terbentang di kiri dan kanan. Suasananya tenang, udaranya sejuk, dan burung-burung masih berkicau riang di pagi hari. Dari kejauhan, terlihat rumah-rumah kayu dengan genteng merah kusam, berdiri rapih meski sederhana. Tapi siapa sangka, di balik kedamaian itu tersimpan sebuah kenyataan pahit. Hampir separuh wanita di kampung itu menyandang status janda. Ada yang ditinggal mati suami karena sakit, ada yang ditinggal merantau lalu tak pernah kembali, ada juga yang bercerai karena tak sejalan lagi. Bagi orang luar, nama kampung janda sering jadi bahan candaan. Ada yang bilang itu kampung penuh godaan. Ada juga yang sengaja datang hanya untuk melihat kehidupan para jandanya. Tapi bagi mereka yang tinggal di situ, sebutan itu kadang seperti beban. Mereka ingin dipandang sebagai manusia biasa, bukan sekadar janda. Di antara sekian banyak janda, ada satu yang paling sering jadi bahan pembicaraan. Namanya Sulastri. Usianya baru 29 tahun. Wajahnya cantik khas perempuan desa. Kulitnya sawo matang, rambut hitam panjangnya sering ia kepang sederhana, dan senyum lembutnya selalu membuat orang lain nyaman. Tapi di balik kecantikannya, Sulastri menyimpan kisah pilu. Ia menikah muda, di usia 19 tahun. Awalnya, kehidupannya sederhana tapi bahagia. Suaminya bekerja sebagai sopir angkutan, dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berusia 6 tahun. Namun takdir berkata lain. Saat Sulastri berusia 23 tahun, suaminya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Dunia Sulastri runtuh seketika. Ia harus membesarkan anaknya seorang diri. Sejak itu, Sulastri menjadi simbol ketangguhan di kampung. Meski hidupnya tidak mudah, ia selalu tampak tegar. Setiap pagi ia pergi ke sawah atau berkebun. Sore harinya ia mengurus rumah dan mendidik anaknya. Ia jarang mengeluh. Dan itulah yang membuat banyak orang kagum sekaligus iba padanya. Menjadi janda di kampung kecil tidaklah mudah. Sulastri sering jadi bahan omongan. Ada yang kasihan padanya, tapi ada juga yang sinis. Cantik-cantik janda, bahaya kalau deketin suami orang, bisik beberapa ibu-ibu di pos ronda. Meski begitu, Sulastri tidak pernah melawan. Ia memilih diam, seolah telinganya sudah kebal terhadap gosip. Baginya, yang penting adalah anaknya tumbuh sehat dan bisa sekolah. Tapi tak bisa dipungkiri, ada banyak laki-laki yang diam-diam tertarik padanya. Dari petani, pedagang, bahkan pegawai kecamatan yang sering mampir, semua pernah mencoba mendekatinya. Namun, Sulastri selalu menolak dengan halus. Ia belum siap membuka hatinya. Luka ditinggal suami masih terasa, dan ia takut jika cintanya berakhir dengan kesedihan lagi. Sampai suatu hari, datanglah seorang pria perantau bernama Dimas. Ia berusia 32 tahun, bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Setiap pagi, ia mendorong gerobak sayurnya melewati jalan kampung. Pertemuan pertamanya dengan Sulastri terjadi sederhana. Saat itu, Sulastri sedang menyapu halaman, lalu berhenti untuk membeli cabai dan bawang. Dari sekadar transaksi singkat, obrolan kecil pun muncul. "Cabainya seberapa, Bu?" tanya Dimas ramah. "Setengah kilo aja, Mas." "Sama bawang merah seperempat," jawab Sulastri sambil tersenyum. Dimas memperhatikan senyum itu. Ada sesuatu yang menenangkan. Sementara bagi Sulastri, entah kenapa,
ia merasa Dimas berbeda dari laki-laki lain yang selama ini coba mendekatinya. Awalnya, pertemuan itu biasa saja. Tapi seiring waktu, Dimas semakin sering lewat depan rumah Sulastri. Kadang ia pura-pura menawarkan sayur, kadang hanya sekadar menyapa. Dan setiap kali itu terjadi, jantung Sulastri berdetak sedikit lebih cepat. Hari-hari berikutnya, Sulastri makin sering bertemu dengan Dimas. Awalnya hanya obrolan ringan tentang harga sayur, tapi lama-kelamaan mereka mulai saling bercerita. Tentang kehidupan, tentang masa lalu, bahkan tentang mimpi yang ingin mereka capai. Dimas seorang pria sederhana. Ia merantau dari kampung seberang, hidup sebatang kara karena orang tuanya sudah meninggal. Ia hanya punya seorang adik yang kini menikah dan tinggal jauh. Hidup sebagai pedagang sayur bukan perkara mudah, tapi Dimas menjalaninya dengan ikhlas. Sulastri merasa nyaman. Ia jarang menemukan laki-laki yang mau mendengar ceritanya tanpa menghakimi. Dimas tidak pernah memandangnya sebagai janda cantik yang jadi incaran, tapi sebagai seorang perempuan yang butuh teman bicara. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kampung, Dimas berteduh di teras rumah Sulastri. Anak Sulastri, Bima, langsung akrab dengannya. Bocah kecil itu bahkan merengek meminta Dimas bermain layang-layang bersama kalau hujan sudah reda. Sulastri melihat itu, hatinya hangat. Sudah lama ia tak melihat anaknya tertawa lepas seperti itu bersama sosok lelaki dewasa. Diam-diam, ia berdoa, "Ya Allah, apakah Engkau kirimkan laki-laki ini untukku dan anakku?" Namun di balik kehangatan itu, ada ketakutan. Perasaan yang tumbuh di hati Sulastri seperti pedang bermata dua. Bahagia, tapi juga was-was. Karena ia tahu, di kampung kecil, setiap langkahnya selalu diawasi mata orang. Benar saja. Tidak butuh waktu lama. Gosip mulai berhembus. Ih, si Sulastri itu ya, baru ditinggal suaminya beberapa tahun, udah dekat lagi sama pedagang sayur. Wajar sih, dia kan masih muda. Tapi masa ia gampang banget jatuh hati? Hati-hati loh. Janda cantik itu rawan bikin masalah. Begitulah obrolan ibu-ibu di warung kopi dekat kampung. Bahkan bapak-bapak yang nongkrong di pos ronda pun ikut-ikutan membicarakan. Sulastri tahu semua itu. Meski tidak ada yang menegurnya langsung, ia bisa merasakan tatapan-tatapan sinis setiap kali ia berjalan ke warung atau ke sawah. Malam itu, Sulastri duduk sendirian di beranda. Angin malam berhembus dingin. Suara jangkrik terdengar di kejauhan. Ia memandangi langit. Hatinya resah. Aku salah enggak ya? Aku cuma ngobrol sama Dimas. Enggak lebih. Tapi kenapa orang-orang harus suzon? Kalau aku terus menjauh, aku yang kehilangan. Tapi kalau aku dekat, aku yang jadi bahan omongan. Sulastri teringat anaknya. Ia tak ingin Bima jadi korban gosip. Ia tahu betul, anak-anak bisa jadi bahan ejekan kalau ibunya jadi sorotan. Di sisi lain, Dimas tidak tinggal diam. Ia menyadari gosip itu. Suatu hari ia memberanikan diri berkata pada Sulastri, "Lastri, aku tahu orang-orang ngomongin kita. Tapi aku nggak peduli. Aku serius sama kamu. Aku nggak cuma mau jadi teman ngobrol. Aku pengen nemenin kamu sama Bima selamanya." Sulastri terkejut. Kata-kata itu membuat dadanya berdegup kencang. Sejak suaminya meninggal, belum pernah ada laki-laki yang berani bicara sejujur itu padanya. Namun, ia juga takut. "Mas, aku ini janda. Kamu siap nggak nerima semua resiko hidup sama janda? Omongan orang, tanggung jawab, bahkan mungkin cibiran dari keluargamu." Dimas menatapnya mantap. "Aku bukan peduli sama omongan orang. Lastri, yang penting kita. Kamu, aku, dan Bima. Aku nggak janji hidup kita bakal gampang. Tapi aku janji aku bakal berusaha bikin kamu bahagia." Badai gosip makin hebat. Sayangnya, keseriusan Dimas justru makin memperkeruh suasana. Ada tetangga yang melihat Dimas terlalu sering mampir ke rumah Sulastri.
Berita itu dibesar-besarkan. Bahkan ada lelaki kampung yang diam-diam menyukai Sulastri merasa tersaingi. Ia ikut menyebarkan kabar buruk, seolah-olah hubungan mereka tidak pantas. Sulastri semakin terpojok. Ia ingin bahagia. Tapi kenapa kebahagiaan itu terasa seperti dosa di mata orang lain? Suatu hari, anaknya, Bima, pulang sekolah dengan wajah murung. Bu, tadi teman-teman bilang katanya ibu punya pacar baru. Katanya aku bakal punya bapak baru. Bener enggak, Bu? Pertanyaan polos itu menusuk hati Sulastri. Ia tak ingin anaknya jadi korban olok-olok. Ia juga tak ingin kebahagiaan pribadinya merenggut ketenangan anaknya. Dengan lembut, ia memeluk Bima. Nak, ibu nggak salah kalau punya teman. Tapi ingat, apapun yang ibu lakukan, semua demi kebaikan kamu. Kamu jangan sedih, ya. Malam itu, Sulastri menangis sendirian. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia ingin bahagia, tapi ia juga ingin menjaga nama baik. Di saat hatinya kacau, ia berdoa lirih. Ya Allah, jika Dimas memang jodohku, maka kuatkanlah aku. Tapi kalau bukan, jauhkanlah aku sebelum semuanya terlambat. Doa itu menggema dalam hatinya. Sejak malam itu, ia sadar, jalan yang ia pilih tidak bisa hanya didasari perasaan. Harus ada keberanian untuk menghadapi konsekuensi. Di tengah gosip yang belum reda, muncul sosok baru. Namanya Raka, seorang duda beranak satu yang baru pindah ke kampung itu. Raka bekerja sebagai mandor di proyek pembangunan jalan dekat desa. Berbeda dengan Dimas yang sederhana, Raka dikenal berwibawa, berpenghasilan lebih baik, dan punya penampilan gagah. Tidak butuh waktu lama, kehadirannya menarik perhatian banyak orang, termasuk ibu-ibu yang suka bergosip. Wah, cocok tuh sama Sulastri. Sama-sama udah nggak punya pasangan. Lagian Raka lebih mapan daripada pedagang sayur itu. Begitu komentar beberapa warga. Dan memang benar, Raka pun menunjukkan ketertarikan pada Sulastri. Ia sering sengaja membantu ketika Sulastri kerepotan, misalnya memperbaiki pintu rumah yang rusak, atau mengangkat hasil panen berat dari sawah. Sulastri dalam dilema. Awalnya, Sulastri mencoba menolak halus. Tapi semakin hari, perhatian Raka makin jelas. Ia bahkan beberapa kali terang-terangan berkata, "Lastri, kamu butuh laki-laki yang bisa jaga kamu sama anakmu. Aku siap kalau kamu mau." Sulastri bingung. Ia tahu Dimas tulus, tapi Raka menawarkan kestabilan. Dan yang paling membuatnya goyah, orang-orang kampung justru lebih setuju kalau ia bersama Raka daripada Dimas. Kenapa hati kecilku condong ke Dimas, padahal semua orang mendukung Raka? Batin Sulastri tiap malam. Suatu sore, saat Dimas sedang mengantar sayur ke rumah Sulastri, ia bertemu Raka yang baru selesai membantu memperbaiki pagar. Tatapan keduanya tajam, penuh tensi. "Lastri, aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa, panggil aku aja," kata Raka sambil menepuk bahu Dimas dengan gaya meremehkan. Dimas diam, tapi hatinya panas. Setelah Raka pergi, ia menatap Sulastri dengan wajah serius. "Lastri, kamu harus jujur. Kamu mau aku atau dia? Aku nggak bisa terus digantung kayak gini." Sulastri terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia tak ingin menyakiti siapapun, tapi ia juga tak bisa membohongi hatinya. Kabar cinta segitiga itu cepat menyebar. Kampung jadi gaduh. Ibu-ibu di warung kopi heboh membicarakan siapa yang akan dipilih Sulastri. Kalau pinter, pilih Raka. Lebih mapan, lebih jelas masa depannya. Tapi kayaknya dia lebih nyaman sama Dimas. Waduh, jangan-jangan dia main dua kaki. Sulastri makin tertekan. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan orang semakin menusuk. Ada yang tersenyum sinis, ada yang berbisik-bisik di belakangnya. Suatu malam, Bima mendekati ibunya. Dengan suara kecil, ia berkata, "Bu, aku suka kalau Om Dimas main ke rumah. Dia baik,
suka ngajak aku main. Kalau Om Raka, aku nggak begitu suka. Dia sering nyuruh aku diam. Kata-kata polos itu membuat hati Sulastri tersentuh. Ia sadar, pilihannya bukan hanya soal dirinya, tapi juga soal kebahagiaan anaknya. Tak mau kalah, Dimas akhirnya memberanikan diri datang ke rumah kepala desa. Ia menyampaikan niatnya dengan tegas. Pak, saya serius ingin melamar Sulastri. Saya tahu saya cuma pedagang sayur, tapi saya janji bakal bertanggung jawab. Kabar itu langsung menyebar. Ada yang kagum dengan keberanian Dimas, ada juga yang mencibir. Sementara Raka, begitu mendengar kabar itu, langsung murka. Malam itu, di sebuah warung kopi, keduanya bertemu. Suasana mendadak panas. Dimas, kamu pikir kamu pantas sama Sulastri? Kamu cuma pedagang sayur keliling, sindir Raka. Dimas menatapnya tenang. Yang penting bukan pekerjaan, tapi hati. Aku sayang sama Lastri, dan aku serius sama dia. Omong kosong. Kamu nggak bisa kasih masa depan yang layak buat dia dan anaknya. Perdebatan itu hampir berakhir dengan perkelahian. Untung beberapa warga melerai. Tapi sejak malam itu, persaingan mereka makin jelas. Sulastri harus memilih. Di rumah, Sulastri tak bisa tidur. Ia memikirkan semuanya. Gosip, anaknya, pilihan antara Dimas dan Raka. Ia menangis lagi. Ya Allah, kenapa jalanku harus rumit ini? Aku hanya ingin bahagia. Tapi kenapa rasanya semua orang ikut campur? Haruskah aku ikuti kata hati? Atau ikuti omongan orang? Air matanya jatuh, membasahi bantal. Ia sadar, sebentar lagi ia harus mengambil keputusan besar. Semakin hari, gosip di kampung janda makin menjadi-jadi. Bukan hanya ibu-ibu yang bergunjing, bahkan bapak-bapak di sawah ikut nimbrung. Nama Sulastri sudah jadi bahan pembicaraan utama. Ada yang bilang ia wanita gatal, ada yang bilang ia pintar memainkan hati dua pria, bahkan ada yang tega menyebutnya janda penggoda. Padahal, semua itu tidak benar. Sulastri menahan semua dengan diam. Tapi dalam diam itu, hatinya retak sedikit demi sedikit. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan menangis. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga kakak laki-laki Sulastri yang tinggal di desa lain. Ia datang dengan wajah penuh emosi. Las, kamu ini gimana sih? Gara-gara kamu, keluarga kita jadi bahan omongan. Kalau memang mau nikah lagi, pilih yang jelas. Jangan bikin malu. Sulastri terdiam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, kakaknya benar. Tapi ia juga punya hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Di tengah tekanan itu, Dimas melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengajak Sulastri dan Bima ke rumah kontrakannya. Meski kecil, rumah itu bersih, tertata, dan terasa hangat. Lastri, aku mungkin gak punya banyak, tapi aku punya niat. Kalau kamu mau, rumah ini bisa jadi tempat kita memulai hidup baru. Aku nggak janji kaya, tapi aku janji setia. Sulastri menatap sekeliling. Rumah sederhana itu tiba-tiba terasa lebih mewah daripada istana, karena ada ketulusan di dalamnya. Bima pun tampak bahagia, berlari-lari kecil di ruang tamu sambil tertawa. Tidak mau kalah, Raka datang dengan caranya sendiri. Ia mendatangi rumah kepala desa dan mengajukan lamaran resmi untuk Sulastri. Pak, saya siap menikahi Sulastri. Saya mampu secara ekonomi, dan saya janji bisa menjaga nama baik kampung ini. Kabar itu langsung menyebar. Banyak warga yang bersorak setuju. Nah, itu baru pilihan tepat. Sulastri cocok sama Raka. Jangan sama pedagang sayur itu. Sejak hari itu, kampung seolah terbagi dua kubu. Ada yang mendukung Dimas karena ketulusannya, ada yang mendukung Raka karena kestabilannya. Setiap kali Sulastri keluar rumah, ia merasa semua mata menatapnya, seakan menunggu siapa yang akan ia pilih. Ia merasa dirinya seperti bukan manusia,
tapi sekadar tontonan. Suatu malam, Dimas datang lagi. Ia menatap Sulastri dalam-dalam. "Lastri, aku nggak bisa paksa kamu. Tapi aku mau kamu pilih dengan hatimu, bukan karena omongan orang. Aku siap kalau kamu nolak, tapi jangan sakiti dirimu sendiri dengan keputusan yang salah." Beberapa hari kemudian, Raka pun datang. Dengan nada penuh tekanan, ia berkata, "Lastri, kamu harus berpikir dewasa. Jangan pilih hidup susah. Kalau kamu sama Dimas, kamu cuma jadi bahan tertawaan. Kalau sama aku, kamu dan anakmu terjamin." Sulastri terdiam. Dua laki-laki, dua jalan berbeda, dua nasib yang menunggu. Malam itu, Sulastri sholat tahajud. Dengan air mata bercucuran, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu isi hatiku. Aku hanya ingin bahagia bersama anakku. Tunjukkan jalan terbaik, meski berat untuk kujalani. Jangan biarkan aku salah pilih. Jangan biarkan anakku menderita karena keputusanku." Doa itu membuat hatinya lebih ringan. Ia sadar, apapun pilihannya, ia harus siap menanggung konsekuensi. Keesokan harinya, Sulastri mengumpulkan keberanian. Di depan kepala desa dan beberapa tetua kampung, ia akhirnya bicara. "Pak, Bu, semua warga, saya berterima kasih atas perhatian kalian. Tapi izinkan saya membuat keputusan sendiri. Saya sudah lama hidup dalam bayang-bayang orang lain. Kali ini, saya ingin mengikuti kata hati saya. Saya memilih untuk tidak memilih siapapun sekarang. Saya ingin membesarkan anak saya dulu. Jika memang jodoh saya ada, Allah pasti akan mempertemukan dengan cara yang lebih baik, tanpa harus membuat kampung ini gaduh." Ruangan mendadak hening. Semua orang terkejut. Dimas menunduk kecewa, tapi ia tetap tersenyum pahit. Raka terlihat murka, wajahnya merah padam. Namun bagi Sulastri, itulah keputusan paling bijak. Ia tak ingin hidupnya ditentukan orang lain. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Sejak hari itu, gosip perlahan mereda. Orang-orang akhirnya lelah membicarakan. Sulastri kembali menjalani hidupnya sebagai janda, tapi kali ini dengan kepala tegak. Ia tahu, kebahagiaan tidak harus selalu datang dari laki-laki. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu, benih cintanya pada Dimas belum padam. Entah kapan, mungkin suatu hari nanti, ketika waktu sudah tepat, takdir akan mempertemukan mereka kembali dalam ikatan yang diridai. Sahabat, begitulah kisah Sulastri dari kampung janda. Kadang hidup memberi kita pilihan sulit, antara cinta, gengsi, dan omongan orang. Tapi satu hal yang pasti, kebahagiaan sejati datang ketika kita berani setia pada kata hati. Kalau kalian jadi Sulastri, kalian bakal pilih siapa? Dimas yang tulus tapi sederhana? Atau Raka yang mapan tapi penuh gengsi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.